Saudara-saudariku yang terkasih, Salam, semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Minggu 16 November 2025, hari Minggu biasa ke-33. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara-saudariku terkasih, Alfred Nobel mengubah hidupnya secara total setelah mengalami suatu peristiwa, yakni pemberitaan yang keliru mengenai kematian dirinya. Untuk pertama kalinya dia melihat betapa jahat dirinya menurut pandangan dunia, dan ia ingin mengubah citra itu dengan mendirikan yayasan yang memberikan hadiah Nobel. Demikianlah setiap peristiwa menjadi titik balik bagi setiap orang untuk berubah. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus meramalkan kehancuran Kanisa Yerusalem. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Kanisa itu dihubungkan dengan kehadiran Allah. Para rasul berpikir bahwa kehancuran kanisa itu sama dengan berakhirnya dunia. Karena itu mereka bertanya pada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi?" Saudaraku terkasih, pertanyaan para murid pada Yesus, "Guru, kapan itu terjadi?" menjadi sangat penting untuk kita kaum beriman.
supaya orang bisa menyiapkan diri. Sebab akhir dunia akan kematian, atau kematian adalah sesuatu yang pasti. Karena itu pasti maka manusia diajak untuk membuat rencana. Salah satu rencana ialah dengan sebanyak mungkin berbuat baik. Karena hanya dengan cara itu kita bisa memperoleh kehidupan kekal seturut iman kita. Menariknya, Yesus tidak memberitahukan kapan waktu yang pasti mengenai akhir dunia. Ia hanya memberikan tanda-tanda yang mendahuluinya. Tugas kita bukannya membuat spekulasi tentang kapan akhir dunia itu terjadi, melainkan untuk berjaga-jaga setiap saat. Kristus sendiri pernah bersabda, "Sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu datang atau akan pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya sedang tidur." Saudara-saudariku terkasih, selain mengajak kita untuk berjaga-jaga dalam hidup, Yesus berbicara tentang krisis-krisis yang akan menimpa jemaat Kristus. Krisis-krisis ini sebagai tanda bahwa saat akhir dunia sudah dekat. Peringatan Yesus tentang krisis yang terjadi pada zaman Yesus nampaknya relevan dengan keadaan kita saat ini. Krisis itu saat ini juga kita hadapi. Banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi sebagai murid Yesus. Menurut penginjil Lukas hari ini, hal itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Kita diajak untuk berani memberi kesaksian tentang kebenaran dan kehidupan Yesus yang baik dan benar. Tentang itu, tantangan itu akan terus kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi jangan takut. Hari ini Yesus memberikan jaminan pada kita, tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Hanya kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Maka tetaplah bertahan dan teguh dalam kebenaran Yesus. Saudaraku terkasih, mudah-mudahan apa yang kita dengar dalam Injil hari ini menjadikan satu kesempatan bagi kita untuk mengubah hidup kita. Kita diharapkan selalu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Caranya dengan terus berbuat baik dan memberi kesaksian tentang Yesus dimanapun. Walaupun mungkin banyak tantangan tapi yakinlah, kalau tidak sehelai rambut kepalamu pun hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itu janji Tuhan untuk kita. Maka teruslah berbuat baik dan menjadi saksi dan memberikan kesaksian tentang Yesus kemanapun kita berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.